Pasien yang mengalami depresi memiliki potensi lebih besar untuk melakukan self-injury, bahkan suicidal. Halo sahabat Siloam, apa kabar kalian hari ini? Baik? Atau justru merasa sedih dan khawatir? Fenomena depresi yang semakin meningkat sejak masa pandemi diperkirakan sekitar 280 juta orang di seluruh dunia, dan kira-kira 5% dari semua orang dewasa mengalami gangguan depresi. Jadi, sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan gangguan depresi? Dan bagaimana ciri seseorang hingga dapat disebut sedang mengalami depresi? Jadi, depresi merupakan suatu gangguan medis di bidang psikiatri yang memengaruhi suasana perasaan atau mood seseorang. Depresi sangat dapat mengganggu produktivitas, dan lebih dari itu, sampai ke hubungan sosial hingga aktivitas sehari-hari yang mendasar. Misalnya merawat diri, yang diakibatkan oleh simptom-simptom atau gejala berupa kurangnya motivasi, kurang energi, gangguan daya pikir. Depresi itu dapat terbagi nih sahabat Siloam menjadi 3 tingkatan, yaitu yang ringan, sedang hingga yang berat. Dan tingkatan ini tentu bervariasi antara setiap orang, tergantung pada apa? Pada jumlah gejala serta intensitas atau seberapa parah sih gejala yang dialami oleh seseorang pasien. Depresi yang tidak segera ditangani oleh bantuan profesional tentunya dapat bertambah berat Dan perlu diingat nih sahabat Siloam, pasien yang mengalami depresi memiliki potensi lebih besar untuk melakukan self-injury, bahkan suicidal atau tindakan yang mengakhiri hidupnya. Depresi itu dapat disebabkan oleh 3 faktor. Pertama adalah faktor biologi atau tubuh Ada faktor genetik, hormon neurokimia, penurunan fungsi otak, dan belakangan ini dikatakan ada neuroinflamasi. Dapat juga nih contohnya seseorang misalnya mengalami stroke atau cedera kepala. Terus ada faktor lagi nih sahabat Siloam, yaitu namanya faktor psikologis. Contohnya kalau mengalami trauma psikologis seperti harapan yang tidak tercapai Mungkin sahabat Siloam punya rasa kecewa atau kehilangan atau mungkin pola kebiasaan, pola pikir nih yang cenderung mikir yang negatif terus dan kecenderungan untuk mengkritisi diri secara berlebihan. Dan terakhir atau faktor yang ketiga adalah faktor sosial, misalnya pola asuh dari orang tua atau misalnya lingkungan sosial sehari-hari, tempat kerja, tempat kita bersekolah. Secara umum, depresi dapat ditandai oleh gejala fisik Tadi selain emosi ada gejala gelisah, gejala perasaan cepat lelah tidak ada energi, kemudian sampai gangguan nafsu makan Selain mudah merasa sedih, depresi itu juga sering dirasakan sebagai cemas ataupun marah Pada anak muda seringkali emosinya malah marah, bukannya sedih gitu kadang-kadang bisa begitu Atau perasaan tidak berharga, perasaan kehilangan minat, dan juga sampai putus asa. Tentu berbeda-beda pada setiap orang atau setiap individu tergantung dari tadi tingkatan depresinya, apakah depresinya ringan, sedang, atau berat. Misalnya kita bisa mulai berolahraga, mengatur pola makan lalu juga yang menjadi terapi depresi ada berbagai macam cara. Tentu dari psikoedukasi itu kita mendapatkan informasi atau pemahaman yang benar tentang depresi Lalu ada terapi sosial dan juga terapi psikoterapi atau konseling dalam bahasa sederhananya, dan juga terapi farmakologi atau obat antidepresan Hingga belakangan ini ada juga seperti brain stimulation therapy yang sedang dikembangkan terus. Sebaiknya perlu ingat nih teman-teman sekalian, tidak perlu self-diagnosis sangat tidak dianjurkan Kenapa? Karena dampaknya itu cenderung kalau kita melakukan self-diagnosis
rasa cemas justru meningkat ya. Semakin bisa kita tuh terpicu depresinya, dan seringkali tidak memberikan solusi, tidak membantu diri kita sendiri ya. Pasien yang mengalami gejala depresi bisa berkonsultasi dengan profesional kesehatan jiwa, misalnya psikolog ataupun psikiater. Dan tentu buat pasien-pasien atau rekan-rekan di sini yang punya pikiran untuk menyakiti diri sendiri ya, sangat penting tuh untuk jangan menunda-nunda lagi, tetapi segera meminta bantuan tenaga profesional. Jadi sahabat Siloam, jangan khawatir. Depresi bukan tanda dari kelemahan, dan depresi adalah suatu gangguan medis yang bisa diatasi, bisa diobati, dan bisa dipulihkan. Semakin dini atau semakin cepat sahabat Siloam berkonsultasi dengan tenaga ahli, maka semakin cepat Anda, sahabat Siloam, akan merasa lebih baik. Jadi salam sehat dan salam sehat jiwa.